rekan-rekan, para senior, para menteri periode yang lalu, Pak Profesor Mahfud MD, Pak Didi Rahbini, sesepuh kita Pak Taufik Ismail, dan seluruh rekan-rekan, para alumni HMB yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Isu strategis yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Dan diharapkan pada tahun 2045 yang akan datang kita benar-benar sudah berada pada posisi negara maju, bukan lagi pada posisi negara berkembang. Akhir tahun yang lalu saya mewakili Presiden menyampaikan pidato di hadapan sidang OECD di Paris bersama dengan Presiden Guatemala, menyampaikan prinsip-prinsip dan tugas-tugas pokok yang harus kita kerjakan dalam rangka penerimaan Indonesia sebagai anggota OECD 2 tahun lagi, dan sejumlah agenda besar harus kita lakukan di sini, reformasi birokrasi, hukum, ekonomi, dan sebagainya, karena insya Allah dalam 2 tahun lagi kita resmi menjadi anggota OECD dan kita sudah meninggalkan posisi sebagai negara middle income, tapi kita akan masuk ke dalam posisi klub negara maju di dunia, dan posisi Indonesia ini insya Allah akan berada pada posisi ketiga anggota OECD Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Insya Allah ini akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, dan kita menyadari kita mempunyai kekuatan yang besar. Potensi kita sebagai pelaku ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga pada ranking ke-5, 6 dunia sekarang, dan diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun lagi kita akan berada pada posisi ketiga atau keempat dunia, yang sekarang posisi kita sudah meninggalkan Inggris dan Prancis sebenarnya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita jauh tertinggal. Kalau kita banding dengan negara-negara Asia yang lain, sebenarnya kita dalam posisi yang sangat diuntungkan. Bahkan untuk pertama kali dalam sejarah, posisi ekonomi Indonesia jauh meninggalkan Malaysia sekarang ini, apalagi Filipina. Saya sudah ada seminggu kemarin di Filipina, mengalami banjir dan mengalami berbagai masalah internal yang cukup serius, termasuk juga kesulitan pangan. Dan Pak Prabowo sekarang ini menekankan pada upaya untuk ketahanan pangan, stabilitas politik dalam negeri, kepastian hukum dan keadilan, dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Ya, insya Allah itu rata-rata sekitar 7-8% sampai 5 tahun yang akan datang, sehingga betul-betul kita akan berada pada posisi sebuah negara maju. Walaupun tentu para ekonom, Bapak paham bahwa pelaku ekonomi terkait dengan GDP, dan kita tahu bahwa kita mengalami problema bagaimana kita meratakan hasil-hasil pembangunan kita sekarang ini supaya tidak dinikmati oleh kelas menengah dan kelas atas saja. Bahkan ada kecenderungan jumlah kelas menengah kita menurun, dan ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan strategi pembangunan ekonomi kita. Dan tugas saya melakukan pengkoordinasian di bidang hukum, terutama dalam merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi pada semua kementerian agar betul-betul didasarkan atas konsep keadilan dan kepastian hukum. Saya tegas-tegas mengatakan bahwa upaya Presiden untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% per tahun itu sulit untuk dicapai kalau kita tidak mempunyai keadilan dan kepastian hukum. Ya, investor ragu-ragu, walaupun kita sendiri sekarang tidak lagi terlalu mengandalkan pada investasi asing. Ya, kita melihat kemarin ada demonstrasi besar di Kuala Lumpur menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam membangun ekonomi Malaysia setelah 3 tahun berkuasa, karena kenyataannya rakyat Malaysia makin susah hidupnya, barang-barang mahal, itu yang pengangguran makin menjadi-jadi. Tapi kita sebenarnya pada posisi yang lebih baik daripada itu. Ketika krisis pangan terjadi di mana-mana, bahkan orang Jepang pun sekarang komplain karena harga beras mahal di Jepang.
kita memang ada kenaikan harga beras kemarin, tapi bukan berarti produksi kita kurang. Ini permainan para spekulan pasar yang segera dihadapi dan sudah dapat dikontrol, bisa turun kembali. Dan saya juga kadang-kadang agak heran, Pak Prabowo ini seorang tentara, tapi pernah menjadi ketua HKTI, dan perhatiannya kepada pertanian itu agak luar biasa. Saya ingat Pak Harto dulu juga begitu. Saya bekerja bertahun-tahun sebagai speechwriter presiden, tapi kalau menulis pidato tentang pertanian itu saya mikir-mikir panjang. Kan pengetahuan Pak Harto soal pertanian itu mengatasi pengetahuan Menteri Pertanian. Dia tahu KUD itu mana yang untung, mana yang rugi, harga cabai di Pasar Induk, Cipinang berapa di sana, ya apa luar kepala. Jadi saya pikir ini juga bagus, Presiden punya perhatian yang serius terhadap masalah pertanian. Ketahanan pangan diutamakan, stabilitas pertumbuhan ekonomi dipercepat, dan saya kira kepastian hukum harus menjadi agenda utama dari kementerian yang kami tangani. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.